Hansi of SM Investments Corporation, Jaime Augusto Zobel de Ayala of Ayala Corporation. They're just among the 300 business leaders gathered. The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations member states in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet. Development experts in Nigeria have called on citizens to support As faced with struggling economies, some countries also suffer from instability or lack of political will. This in turn. Tahukah kamu, pada 2015 lalu, para pemimpin dunia berkumpul di markas besar PBB untuk mengesahkan sebuah agenda. Agenda ini dinamakan Sustainable Development Goals. SDGs ini menggantikan Millennium Development Goals yang disahkan pada tahun 2000. Pada SDGs ini terdapat 17 poin yang menjadi sebuah target untuk tercapai pada tahun 2030. Apa yang kalian lihat pada saat ini adalah beberapa isu yang dibahas dalam Sustainable Development Goals. Ada Quality Education, ada Zero Hunger, ada Climate Action, dan juga No Poverty. Kelompok kami akan membahas beberapa poin dari SDGs menggunakan kacamata konstruktivisme. Inilah kelompok kami. Perspektif konstruktivisme adalah pandangan yang melihat realitas yang ada sebagai hasil dari konstruksi sosial yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu melalui tindakan dan interaksi. Perspektif ini berkembang pesat pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an sebagai alternatif terhadap perspektif tradisional HI, yaitu realisme dan liberalisme yang dianggap terlalu kaku. Beberapa tokoh penting dalam konstruktivisme HI antara lain Alexander Wen, Nicholas Onuf, Friedrich Tocqueville, dan Martha Finemore. So the main idea of the book is that human beings are walking wave functions. Background to that idea is that human consciousness and therefore human subjectivity is a macroscopic quantum mechanical phenomenon. So whatever weirdness is going on at the subatomic level is also going on at the human level. Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Konsep ini pertama kali muncul pada tahun 1987 melalui laporan Komisi Brundtland yang berjudul Our Common Future. Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup 3 lingkup kebijakan, yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan, indikator berkelanjutan, dan contoh pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini kemudian menjadi penting dalam pembangunan di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. It is both futile and indeed an insult to the poor to tell them that they must remain in poverty to protect the environment. The new economic growth necessary for the elimination of mass poverty can be achieved within a more equitable international economic regime. Today, the Commission calls for a new era of economic growth. Perspektif konstruktivisme melihat pembangunan berkelanjutan sebagai proses yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengkonstruksi pengetahuan dan membangun pemahaman bersama mengenai isu-isu pembangunan berkelanjutan.
Berikut adalah beberapa pandangan konstruktivisme HI mengenai pembangunan berkelanjutan. 1. Pembangunan berkelanjutan sebagai konstruksi sosial. Konstruktivisme melihat pembangunan berkelanjutan sebagai suatu bentuk konstruksi sosial yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengkonstruksi pengetahuan dan membangun pemahaman bersama mengenai isu-isu pembangunan berkelanjutan. Maksudnya adalah bahwa konsep pembangunan berkelanjutan yang ada di masa sekarang ini merupakan hasil dari konstruksi ide dan interaksi masyarakat global sejak dahulu kala. 2. Peran penting masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Konstruktivisme menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan, karena masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang unik yang dapat membantu dalam membangun pemahaman bersama mengenai isu-isu pembangunan berkelanjutan. Kemudian nomor 3, konstruksi pengetahuan bersama. Konstruktivisme melihat pembangunan berkelanjutan sebagai proses konstruksi pengetahuan bersama yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membangun pemahaman bersama mengenai isu-isu pembangunan berkelanjutan. Nomor 4, peran penting media dalam membangun pemahaman bersama. Konstruktivisme menekankan pentingnya peran media dalam membangun pemahaman bersama mengenai isu-isu pembangunan berkelanjutan. Karena media dapat membantu dalam memfasilitasi dialog dan diskusi antara masyarakat dengan pemerintah mengenai isu-isu pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir, peran penting diplomasi budaya dalam membangun pemahaman bersama. Konstruktivisme menekankan pentingnya peran diplomasi budaya dalam membangun pemahaman bersama mengenai isu-isu pembangunan berkelanjutan. Karena diplomasi budaya dapat membantu dalam memfasilitasi pertukaran ide, informasi, dan aspek kebudayaan lainnya antara negara-negara yang berbeda. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs yang berakhir pada tahun 2015. Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. Terdapat 2 poin utama dalam SDGs yang kami soroti di sini, yaitu pendidikan dan kesetaraan. Keduanya merupakan tujuan penting yang perlu dicapai oleh semua negara di dunia. Lalu, bagaimana pandangan konstruktivisme terhadap salah 2 poin yang ada di SDGs? Pertama, pendidikan berkualitas. Teori konstruktivisme ini berpendapat bahwa pendidikan berkualitas itu sifatnya tidak absolut, tetapi hasil dari konstruksi sosial, seperti nilai, norma, dan harapan melalui interaksi sosial antar masyarakat, sehingga pendidikan berkualitas akan bergantung terhadap keadaan masyarakat setempat. Tidak hanya itu, teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktor-aktor non-negara dalam mencapai pendidikan berkualitas, karena partisipasi aktor non-negara dapat lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, kolaborasi atau pembelajaran bersama yang diadakan oleh aktor non-negara seperti pertukaran pengetahuan dapat memengaruhi perubahan dalam praktik dan kebijakan pendidikan. Kedua, berkurangnya kesenjangan. Teori konstruktivisme memandang bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi bukan fenomena alami, tetapi hasil konstruksi sosial seperti kebijakan dan interaksi sosial yang dibangun oleh masyarakat dan institusi. Dalam mengurangi kesenjangan, teori ini menekankan kepada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan kesadaran kolektif dengan melibatkan kontribusi masyarakat dalam kebijakan untuk pembangunan. Contohnya dalam pendidikan, model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis dapat menjadi solusi dalam menjawab kesenjangan dunia pendidikan ideal dengan kehidupan realistis yang ada. Pembelajaran konstruktivis memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara aktif dan kreatif, serta mengembangkan pola pikir yang membangun kreativitas dan daya nalar anak.
Jadi, kesimpulannya adalah dari masing-masing poin pada Sustainable Development Goals yang dikeluarkan oleh PBB memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dibutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat internasional untuk mewujudkan negara yang ideal dan juga tatanan dunia yang dicita-citakan. Guys. Aduh. Jadi, sekian dari kelompok kami. SDGs, jaya, jaya, jaya. Konstruktivisme, jaya, jaya, jaya. See you next time.